aset itu ya kalau kita lihat dari strukturnya itu ada yang dalam bentuk kas yang di bank, ada yang dalam bentuk piutang tagihan kita, ada juga yang dalam bentuk mesin-mesin, bangunan, dan ada juga dalam bentuk yang lain-lain. Ya, wah perusahaan itu hebat lo, kaya lo, duitnya di bank banyak. Kalau misalkan alokasi aset dalam bentuk kas di bank kebanyakan itu nggak efisien. Iya. Karena kan bukan untuk produksi nih. Benar. Kalau dalam bentuk piutangnya banyak banget. Sesuatu yang mengendap ya. Dalam piutangnya banyak banget, nggak bener juga. Artinya lo nagih piutangnya kurang kenceng, cash flow-nya mandek. Gitu. Jadi harus seimbang itu. Gitu. Mensiasati aset-aset yang udah mengalami penyusutan fungsi lah ya. Itu gimana Bang? Kan gini ya, maksudnya ada beberapa cerita kawan-kawan misalnya punya workshop gitu. Terus produksinya kan semakin lama menurun ininya. Fungsi itu. Sementara dia belum punya modal baru untuk beli barang yang lebih baru gitu loh. Itulah gunanya ada namanya penyisihan penyusutan. Ya. Di akunting itu ada bahwa aktiva tetap atau aset yang berwujud itu harus disusutkan. Itu emang pengeluarannya nggak cash, tapi di buku tercatat sebagai pengurang. Nah itu sebenarnya tabungan sebenarnya. Gitu, kayak misalkan kemudian kita punya mesin itu biasanya kemudian 10 tahun disusutkan. Begitu tahun ke-10 nilainya udah 0 tuh. Artinya sudah harus dihitung dari awal. Yes. Dan udah ada acuannya. PSAK namanya, itu udah ada acuannya. Kalau mesin tuh berapa tahun disusutkannya, bangunan berapa tahun, terus komputer berapa tahun tuh udah ada acuannya. Dan itu pada dasarnya penyusutan itu masuk ke perhitungan rugi laba walaupun pengeluarannya nggak cash, nggak ada pengeluarannya. Tapi di buku dikurangin.